Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta, kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan insyaallah yang akan kita bahas adalah bagian dari keutamaan menyibukkan berzikir kepada Allah, yang itu akan menghalangi setiap hamba untuk melakukan maksiat lisan yang lainnya. Dan tidak ada anggota badan yang lebih besar potensi maksiatnya melebihi urutannya, ya, hati. Karena hati itu sangat mudah untuk suudzon, bahkan kadang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah hati adalah mata, betapa mudah gerakan mata. Dan setelah mata adalah lisan, betapa lidah ini sering mengucapkan sesuatu karena dia tidak bertulang sehingga gampang menyampaikan apapun, kadang bahkan sampai orang tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Karena itu di tiga posisi ini kita perlu banyak melakukan penjagaan. Menjaga hati dengan berusaha untuk selalu memikirkan yang positif, merenungkan sesuatu yang baik, memikirkan hal-hal yang baik. Menjaga pandangan dengan cara menahan pandangan, jangan sampai dia menyasar ke tempat yang gak benar. Dan yang ketiga adalah menjaga lisan, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana penjelasan Ibnul Qayyim tentang keutamaan zikir, yang itu kaitannya dengan menjaga lisan. Qala al-musannif rahimahullah, Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, Ats-tsaniyatu was-sab'un, keutamaan zikir yang ke-72. Anna fil ishtighali bidzikri. Anna fil ishtighali bidzikri. Dengan menyibukkan diri dalam berzikir. Ishtighalan anil kalamil batil. Itu akan menghalangi seseorang untuk mengucapkan kalimat yang batil. Berupa ghibah, namimah, ucapan sia-sia, memuji orang yang kadang tidak sesuai realita, wa dhammihim, atau mencela orang lain, wa ghairi dzalika, dan ucapan batil yang lainnya. Fa innal lisana la yaskutu albatta. Karena lidah ini enggak bisa diajak diam. Lidah ini enggak bisa diajak diam. Fa imma lisanun dzakir. Sehingga pilihannya adalah menjadi lisan yang sering berzikir. Wa imma lisanun laghin. Atau yang kedua, lisan ini lebih banyak membicarakan urusan dunia, urusan makhluk. Lebih banyak membicarakan masalah makhluk. Wala budda min ahadihima, dan kata Ibnu Qayyim, pasti orang itu akan terjebak dalam salah satunya. Pasti orang itu akan mengarah kepada salah satunya. Bisa lisannya sebagai lisan zakir atau lisannya sebagai lisan laghin. Fahiyan nafsu illam tashghalha bil haqq wa illa shaghalatka bil batil. Dan seperti itu pula jiwa, hati. Jika hati ini tidak kau sibukkan dengan sesuatu yang benar, diarahkan kepada akidah yang lurus, pemikiran yang benar, kemudian juga merenungkan yang benar, maka syaghalat kabil batil. Hati itu akan menyibukkanmu dengan lebih banyak memikirkan yang batil. Wa huwal qalbu, dan itulah al-qalbu, illam taskunhu mahabbatullah. Itulah hati yang jika kau tidak jadikan sebagai tempat untuk bersemayamnya mahabbatullah, cintanya Allah. Sakanathu mahabbatul makhluqin wala budda. Maka dia akan ditempati dengan rasa cinta kepada makhluk. Wala budda, dan itu pasti terjadi.
Wa huwal lisanu illam tashghalhu bidzikri syaghalaka billagwi. Demikian pula lisan, jika kamu tidak sibukkan dengan zikir, maka lisan itu akan menyibukkanmu dengan al-lagwu, dengan ucapan sia-sia. Wa huwa 'alaika, dan itu menjadi tanggung jawabmu, wala budda, dan pasti itu akan terjadi. Dan Ibnu Qayyim kita coba lihat ya. Beliau selalu mengatakan wala budda, dan itu pasti, dan itu pasti. Wala budda, dan itu pasti. Artinya sudah menjadi realita di dunia nyata bahwa orang ketika tidak lurus, tidak berusaha untuk lurus, maka dia akan serong ke kiri atau dia akan mundur. Fakhtar li nafsika ihdal khuttaini wa anzilha fi ihdal manzilatain. Pilihkan untuk dirimu ihdal khuttain, salah satu di antara jalur itu, dan posisikan dirimu pada salah satu kedudukan itu, pada salah satu posisi itu. Masya Allah. Dan dalam buku beliau yang lain, yang ini pernah dibahas dalam Daurah As-Satidah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa jiwa hamba, jiwa manusia itu hanya ada dua keadaan, antara mengalami kemajuan atau yang kedua mengalami kemunduran. Hanya di dua posisi ini. Kalau nggak maju, mundur. Artinya kata beliau, tidak ada yang berjalan di tempat. Tidak ada yang berjalan di tempat. Sehingga tidak ada jiwa yang tidak maju dan tidak mundur, tidak ada. Pilihannya hanya dua. Kalau enggak dia maju, mundur. Lalu beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Ada di surat Al-Muddathir ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innaha la'ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Bahwa sesungguhnya berita ini, yaitu keberadaan Al-Qur'an, adalah salah satu di antara peristiwa besar sebagai peringatan kepada manusia bagi siapa saja di antara kalian yang mau maju atau mundur. Maka jiwa seorang hamba hanya ada pada dua pilihan ini. Kalau enggak maju, mundur. Tidak ada istilah diam di tempat, tidak ada. Karena itu pilihan kita kembali kepada diri kita. Anda ingin menjadi orang yang maju, ataukah orang yang mengalami kemajuan, ataukah orang yang berada dalam posisi kemunduran? Dan itu disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam buku beliau Risalah ila ahadi ikhwanihi, surat yang dikirim kepada salah satu temannya Ibnu Qayyim. Baik, kembali ke sini. Sehingga beliau menyebutkan lidah ini kalau tidak dipakai untuk menyibukkan dengan hal yang positif, pasti akan dipakai untuk menyibukkan hal yang negatif. Nah, yang bisa saya rasakan bahwa salah satu di antara motivasi agar kita itu punya kesibukan dalam belajar, dan belajar termasuk di antara kesibukan yang positif insya Allah, adalah dengan mengajar. Sehingga orang itu punya semangat untuk belajar ketika dia punya bayangan untuk mengajar. Maka dalam dirinya, dalam pikirannya dia selalu menyiapkan apa yang bisa saya ajarkan kepada orang lain, apa yang bisa saya siapkan untuk saya beritahukan kepada orang lain. Orang yang punya semangat semacam ini, maka akan terjaga semangat belajarnya, sehingga dia akan terus menambah ilmu, menambah pengetahuan
tentang masalah agama, mengupdate apapun yang ingin dia ketahui tentang masalah agama, karena dia ingin menyiapkan untuk mengajar orang lain. Dan sebenarnya teori ini tidak hanya berlaku bagi ilmu agama, termasuk juga bagi disiplin ilmu yang lain. Ilmu itu akan bertahan kalau dipelajari dan akan hilang ketika dilupakan. Ada orang misalnya lulusan teknik, kemudian dia sudah nggak pernah lagi belajar ilmu itu, maka dalam waktu tertentu itu akan hilang. Dan ketika dia mau mempelajarinya, dia harus mengulang dari awal, bisa jadi. Demikian pula ketika orang dalam urusan masalah agama, ketika dia sudah tidak mempelajarinya akan hilang. Dan pada saat dia ingin mengenal ulang, dia harus mempelajari dari awal. Ilmu akan hilang ketika tidak dipelajari. Nah, agar kita terjaga semangat kita untuk belajar, dan itu bagian dari menjaga semangat untuk agar lisan ini selalu berkata benar, menjaga agar lisan ini selalu menyampaikan kalimat-kalimat yang baik. Selain zikrullah adalah dengan belajar, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, atau dengan membaca buku-buku para ulama. Insya Allah itu akan membuat ilmu kita lebih mengendap dan menyibukkan kita dari sesuatu untuk sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka kadang, mohon maaf, bisa jadi ada sebagian ustadz yang tidak update berita karena beliau memang tidak punya syahwat untuk baca berita, ya. Sehingga yang memberitahu jamaahnya, ada berita kayak gini, yang ngasih tahu jamaahnya. Ya, karena bagi beliau, ngapain saya harus membaca itu? Masih banyak yang perlu untuk saya baca, yang lain selain berita. Baik, selanjutnya kita akan menyebutkan keutamaan zikir yang berikutnya. Ats-tsalitsatu was-sab'un, keutamaan zikir yang ke-73. Wa hiya allati bada'na bi dzikriha wa asyarna ilaiha isyaratan. Ini sudah pernah kita sebutkan di awal dan sudah pernah kita isyaratkan. Fanadhkuruha hahuna mabsutatan, dan di sini akan kita jelaskan panjang lebar. Li'azimil faidati biha, mengingat manfaat besar yang ada pada zikir dan kebutuhan setiap orang, bahkan daruratuh, bahkan kebutuhan yang paling prinsip, yaitu anna syayatin qad tawashat al-abdu wa hum a'da'uhu. Fama dhannuka birajulin qad tawashahu a'da'uhu al-mukhniquna alayhi ghaidhan wa ahatu bihi wa kullum minhum yanaluhu bima yaqdiru alayhi minasyarri wal adha. Ibnu Qayyim menyebutkan, ini sudah pernah kita singgung sebelumnya dan sudah pernah diisyaratkan namun tidak dibahas lebih lebar. Lalu di kesempatan ini beliau akan buka lebih lebar bahwa setan, ya, bahwa setan terkadang dia bisa nempel dengan hamba. Ihtawashat artinya merasa betah, bisa akrab, al-abda dengan hamba, meskipun setan itu musuhnya. Wahum a'da'uh, meskipun setan itu musuh sang hamba. Maka Anda bisa bayangkan, fama dhannuka, Anda bisa bayangkan ada orang di mana musuhnya itu akrab dengannya. Al-muhniquna alaihi ghaidhan, yang musuh itu bisa membersamainya namun diiringi dengan rasa kebencian kepadanya. Wa ahatu bihi, menguasainya. Wa kullun minhum, dan masing-masing di antara musuh itu yanaluhu bima yaqdiru alaihi minasyarri wal adha, akan memberikan dampak buruk kepada orang ini semampu yang bisa dia lakukan. Setan yang merupakan musuh manusia itu bisa akrab dengan manusia. Nah, sekarang bayangkan kalau ada orang akrab, musuhnya itu akrab dengannya, sehingga musuh itu ketika memasuki wilayahnya, ketika memasuki daerahnya tidak dicurigai,
Bahkan musuh itu bisa ngapa-ngapain di tempat itu. Ya, misalnya ada sebuah negara. Musuh negara ini berasal dari luar. Negara A punya musuh negara B. Kemudian ketika pemerintahan negara A ini lemah, orang negara B begitu mudah untuk bludas-bludus, melebu metu, keluar masuk di negara A. Bahkan dia bisa nyaman ketika berada di negara A. Maka apa yang bisa Anda bayangkan, kata Ibnu Qayyim, apa yang akan diperbuat oleh orang di negara B, ya, sementara B ini masih menganggap A ini musuh, dan A tidak menganggap B ini musuh, ya. Sehingga tidak berimbang, ya. Ini ada posisi A, ini posisi B. Awalnya bermusuhan. Sudah? Lalu si A ini entah bagaimana mengalami kekacauan internal, sehingga banyak di antara penduduk A yang menganggap B ini bukan musuh. Tapi bagi B, A itu musuh. Sehingga bagi B memusuhi. Tapi bagi A, B itu dia tidak memusuhi. B bukan musuh. Sudah? Akhirnya orangnya B ketika datang ke A, ya bebas saja keluar masuk, tidak dicurigai. Tapi kalau orangnya A mau datang ke B, ya bisa jadi ditahan. Oh, enggak bisa, Pak. Kamu harus dapat izin dulu dan dibuat rumit. Sudah? Apa yang bisa Anda bayangkan ketika orang-orang ini dari B yang dia bisa keluar masuk ke tempatnya A, sementara dia membawa misi untuk menghancurkan A, dan A tidak mencurigai itu, karena B dianggap bukan lagi musuhnya. Maka seperti itulah yang terjadi pada hubungan antara manusia dengan setan. Iblis dan setan menjadikan manusia sebagai musuhnya, sehingga dia selalu memusuhi manusia, dan permusuhan ini terjadi sampai kiamat. Setan akan selalu menjadikan manusia sebagai musuh. Nah, sementara manusia sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang memusuhi setan, dan ada yang tidak memusuhi setan. Tidak memusuhi. Nah, yang menjadi fokus pembicaraan adalah di posisi mereka yang tidak memusuhi setan. Mereka yang tidak memusuhi setan, setan bisa akrab dengan manusia ini. Sementara bagi setan, kacamata dia cuma satu, semua manusia adalah musuh baginya. Sehingga gimana caranya agar musuh ini bisa binasa sebagaimana dia nanti akan binasa. Ibnu Qayyim mengatakan, coba Anda bayangkan, ya, ketika ada musuh yang bisa akrab dengan lawannya, sementara lawannya tidak sadar, apa yang kira-kira akan dilakukan oleh sang musuh ini kepada setan? Maka dia akan memberikan dampak buruk semampu yang bisa dia lakukan. Bila perlu negara A ini akan diledakkan, sehingga sekalian saja hancur. Sementara A santai saja, dia merasa tidak sadar. Maka demikian pula setan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, "Inna syaitana lakum aduun, fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya setan adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Allah yang memberitahu. Setan itu memusuhi manusia, dan dia tidak pernah menjadikan manusia sebagai kawan. Dia tidak pernah menjadikan manusia sebagai kawan. Maka Allah perintahkan, balas dia dengan cara jadikan dia sebagai musuh. Jadikan setan sebagai musuh.
Innama yad'u hizbahu, dan setan mengajak pasukannya liyakunu min ashabis sa'ir, agar semuanya nanti menjadi penghuni neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga pernah sebutkan kepada Adam alaihi salatu wassalam di surat Thaha, faqulna ya Adam inna hadza aduwwun laka wa li zawjik. Wahai Adam, sesungguhnya iblis ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Maka jangan sampai dia menyebabkan kalian keluar dari surga, fatashqa, sehingga kamu nanti jadi orang yang binasa, jadi orang yang celaka. Sehingga Allah ingatkan kepada Adam, iblis itu musuhmu. Dan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti itu. Allah ingatkan kepada manusia, setan adalah musuh kalian, setan adalah musuh kalian. Fama dhannukum birajulin qad ihtawashat a'da'uhu. Maka apa yang Anda bisa bayangkan ketika ada orang yang dia bisa akrab dengan musuhnya, sementara musuh itu tetap menganggap dia sebagai musuh. Dia akan berusaha gimana untuk bisa menghancurkan orang ini secara pelan-pelan, menghancurkan dari dalam. Lalu kata Ibnu Qayyim, wala sabila ila tafriqi jam'ihim anhu illa bi dzikrillah. Dan tidak ada cara untuk bisa memisahkan posisi setan dari manusia ini kecuali dengan zikrullah. Disebutkan dalam hadis yang mulia, Asy-Syarifil Qadar, hadis yang istimewa, yang mulia, al-lamdhi, yang layak setiap muslim untuk menghafalnya. Dan kami ingatkan di sini secara panjang lebar, mengingat ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dan manusia sangat butuh kepadanya, yaitu hadis Sa'id Ibnul Musayyib dari Abdurrahman bin Samurah bin Hubaib. Abdurrahman bin Samurah bin Hubaib. Di sini ada keterangan Abdurrahman bin Samurah, beliau adalah Ibnu Hubaib bin Abdi Syams bin Abdi Manaf Al-Qurashi. Dan beliau sahabat, maka dimasukkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Dan ini beda dengan Syamurah bin Jundub. Ada Syamurah bin Jundub bin Hilal bin Juraih bin Huraij Al-Fazari. Dan beliau termasuk Khulafa Al-Ansar, ya. Halif Ansar, jadi suku yang punya hubungan dekat dengan Ansar. Baik, hadis ini dari Abdurrahman bin Samurah bin Hubaib. Qala, beliau menceritakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemui kami. Wa nahnu fi suffatin bil Madinah. Dan kami berada di Suffah di Madinah. Suffah artinya balkon. Ya. Dan rumah di masa silam itu kadang dikasih balkon. Tapi balkonnya bisa dari pelepah kurma atau apa, kemudian dikasih tiang di depannya, kemudian depannya di atasnya dikasih pelepah kurma yang ditutup. Faqama alaina, lalu beliau berdiri di hadapan kami. Waqal, dan beliau bersabda, inni ra'aitul barihata ajaba. Tadi malam aku bermimpi sesuatu yang mengherankan. Apa mimpi beliau? Kemudian beliau bercerita tentang mimpinya. Ra'aitu rajulan min ummati. Aku melihat ada salah satu di antara umatku. Atahu malakul maut, yang didatangi oleh malaikat maut. Liyaqbidha ruhahu, untuk dicabut ruhnya. Faja'a birruhu biwalidayhi. Kemudian amalan birrul walidain datang
mendatanginya. Faradda malakal mauti anhu. Lalu menolak malakul maut, menghalangi malakul maut. Wa ra'aitu rajulan, dan aku melihat ada orang yang qad busita alaihi adzabul qabri. Azab kubur telah dibentangkan untuknya. Faja'ahu wudu'uhu. Lalu amal wudunya datang. Fastanqadhahu min dzalik. Kemudian menyelamatkan dia dari azab kubur. Wa ra'aitu rajulan, dan aku melihat ada orang di kalangan umatku qad ihtawashathu asyayatin, yang dia sudah diakrabi oleh setan, dipepet sama musuhnya. Faja'ahu dzikrullah azza wa jalla fatarada asyaitana anhu. Lalu datang zikrullah, kemudian zikrullah itu menolak setan, mengusir setan darinya. Masya Allah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, dan aku melihat ada orang di kalangan umatku qad ihtawashathul malaikatul azab, dia didatangi oleh malaikat azab. Faja'athu salatuhu fastanqadhathu min aidihim. Lalu datang salatnya, kemudian salat itu menyelamatkan dari mereka. Dan aku melihat ada orang di antara umatku yalhathu atoshan, dan ada di antara umatku yang dia kehausan. Yaltahib bermakna yalhath. Yalhath artinya seperti anjing gitu, sampai melet-melet ya, mengeluarkan lidah. Kenapa? Karena kehausan. Kullama dana min haudin, begitu dia sudah mendekati telaga, muni'a wa turida, ternyata dia dihalangi. Faja'ahu siyamuhu syahra Ramadan, maka puasa yang dia lakukan di bulan Ramadan datang kepadanya. Fa asqahu wa arwah, kemudian memberi minum kepada orang ini dan membuat orang ini bisa kenyang dengan minuman. Arwah, rawa yarwi, rayyan, artinya adalah kenyang dengan minuman. Bahasa Jawane lendingen. Wa ra'aitu rajulan min ummati, dan aku melihat ada salah satu di antara umatku. Wa ra'aitun nabiyyin julusan hilakan hilaka, dan aku juga melihat ada beberapa nabi yang mereka duduk membentuk halakoh-halakoh. Ada halakoh, ada halakoh, ada halakoh. Dan jumlah nabi sangat banyak. Kullama dana ila halaqatin turida. Orang tadi setiap kali mendekat ke halakoh para nabi, dia ditolak, dia dihalangi. Faja'ahu ghusluhu minal janabah fa akhadha biyadihi wa aq'adahu ila janbi. Kemudian datang mandi junubnya, amal mandi junubnya datang, lalu menarik tangan orang ini, kemudian didudukkan di sampingku, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku melihat ada di antara umatku, di hadapannya penuh dengan zulmatun, kegelapan. Ke belakangnya juga kegelapan, depan gelap, belakang gelap. Sebelah kanan gelap, sebelah kirinya gelap. Atasnya gelap, bawahnya gelap. Wa huwa mutahayyirun fiha. Dalam posisi dia bingung, mau bergerak kemana? Depan gelap, belakang gelap, kanan gelap, kiri gelap, atas bawah gelap. Faja'ahu hajjuhu wa umratuhu fastakhrajahu minadz zulmah. Haji dan umrahnya kemudian datang kepadanya, lalu menarik orang ini keluar dari kegelapan tadi. Wa adkhalahu fin nur, dan memasukkannya ke dalam cahaya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, dan aku melihat ada seseorang di antara umatku, yattaqi biyadihi wahajan nar wa syararaha, yang dia berusaha untuk menghalangi dirinya dari semburan api dan panasnya api. Api mengeluarkan sinar
dan sinarnya ketika mengenai badan itu panas. Maka dia menghalangi badannya, mukanya dengan tangannya biar tidak kena panasnya api. Faja'athu sadaqatuhu fasarat sutratan bainahu wa bainan nar. Lalu datang sedekah yang pernah dia lakukan. Kemudian sedekah itu menjadi sutrah, menjadi penghalang antara dia dengan neraka. Wa dhallalat ala ra'sihi, dan dia dinaungi oleh sedekah di atas kepalanya. Masya Allah. Wa ra'aitu min ummati rajulan min ummati, dan aku melihat ada di antara umatku yukallimul mu'minin, yang berbicara dengan orang-orang yang beriman. Dia berbicara di hadapan orang-orang yang beriman. Wala yukallimuna, sementara mereka orang-orang beriman tidak mau bicara dengan orang ini. Faja'athu silatuhu lirahimihi, lalu amal silaturahmi yang dia lakukan, datang. Faqalat, lalu amal silaturahimin mengatakan, ya ma'syaral muslimin, innahu kana wasulan lirahimihi fakallimu. Wahai kaum muslimin, beliau ini rajin silaturahmi, respon ajakan bicara beliau. Fakallamahul mu'minun wasafahuhu wasafahahum. Maka kaum mukminin pun berbicara dengannya dan mereka menyalaminya, ya, dan dia pun menyalami kaum mukminin. Dan aku melihat seseorang di antara umatku, qad ihtawashathu zabaniyah, yang sudah didekati oleh malaikat zabaniyah, yang ada di surat Al-Alaq, sanad'u zabaniyah, sudah didekati oleh malaikat zabaniyah. Fajahu amruhu bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, lalu datang amalan amar ma'ruf nahi munkar. Fastanqadhahu min aidihim, kemudian diselamatkan dari malaikat zabaniyah. Wa adkhalahu fi malaikati rahmah, lalu dimasukkan ke dalam, lalu dimasukkan bersama malaikat rahmat. Dan aku melihat ada orang di antara umatku, jathian ala rukbatayhi, yang dia berlutut, ya, dia berlutut, ya. Ada surat namanya surat Al-Jathiyah, artinya orang yang berlutut. Jathian ala rukbatayhi, yang dia berlutut dengan bertumpu pada lututnya. Wa bainahu wa bainallahi hijab, sementara ada hijab antara dia dengan Allah Ta'ala. Faja'ahu husnu khuluqi, lalu datanglah akhlak yang terpuji. Fa'akhadhahu biyadihi, kemudian menarik tangan orang ini. Wa adkhalahu 'ala Allah, dan mengajaknya untuk bertemu Allah. Dan aku melihat ada orang di antara umatku, qad dhahabat sahifatahu min qibali shimalihi, di mana suhufnya datang dari arah kiri. Berarti buku catatan amalnya datang dari arah kiri, dan itu menandakan kebaikan. Fa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Faja'ahu khawfuhu min Allah azza wa jalla. Buku catatan amalnya datang dari sebelah kiri, lalu datang amal dia berupa rasa takut kepada Allah. Fa akhadha sahifatahu fa wada'aha fi yaminihi, lalu dia mengambil buku catatan amal itu kemudian diletakkan di tangan kanannya. Wa ra'aitu rajulan min ummati khaffa mizanuhu, dan aku melihat ada salah satu di antara umatku yang timbangannya ringan. Faja'ahu afratuhu, lalu datanglah afratnya. Al-afrat artinya anak yang meninggal sebelum balik. Al-afratun, anak yang mati sebelum balik, itu menjadi tabungan bagi orang tuanya. Maka datang afratnya, fasaqqalu mizanahu, kemudian membuat berat mizannya.
Dan aku melihat ada salah satu di antara umatku qa'iman ala syafiri jahannam, yang dia berdiri di bibir jahannam. Faja'ahu raja'uhu minallah fastanqadhahu min dzalika wa madha. Lalu datang amalan berupa roja, punya harapan besar di sisi Allah. Amalan itu datang, amalan hati ya, roja namanya. Lalu menyelamatkan dia dari bibir jahannam itu, wa madha, kemudian terus setelah itu pergi. Dan aku melihat ada di antara umatku qad hawa finnar, yang dia sudah terjerumus ke dalam neraka. Faja'athu dum'atuhu allati baka min khasyatillahi azza wa jalla. Lalu datanglah air mata, tetesan air mata di mana dia menangis karena takut kepada Allah. Fastanqadhathu min dzalika, lalu menyelamatkan orang ini dari neraka. Padahal dia sudah nyemplung ke dalam neraka. Di proses dia terjun ke dalam neraka diselamatkan oleh al-khasyah, rasa takut kepada Allah yang membuat dia sampai menangis. Dan aku melihat ada di antara umatku qa'iman 'alas sirat, yang dia berdiri di atas sirat. Yura'idu kama tura'idu sa'afah fi rihin asif, yang dia itu gemeteran ya, sebagaimana ada benda ringan yang gemeter ketika diterpa oleh angin kencang. Anda bisa lihat ya, kresek ya, plastik kresek atau bendera yang ditaruh di pinggir sungai, ditaruh di tepi laut. Oh, Masya Allah, dia berkibar-kibar, tidak bisa diam. Maka orang ini gemeteran, nggak bisa diam. Faja'ahu husnu dhannihi billah, lalu datanglah perbuatan amal berupa husnudzon kepada Allah azza wa jalla, fasakkana ri'adatahu wa madha, lalu membuat orang ini bisa lebih tenang, kemudian dia lewat. Dan orang itu kalau gemeter, dia tidak akan bisa melakukan aktivitas secara normal ya. Sehingga mau ngapa-ngapain karena gemeter gitu ya, ini gimana, tidak bisa dia karena gemeter. Apalagi melintasi sirat, gemeter pasti jatuh. Sehingga dia siap untuk melangkah, tapi dia gemeter nggak karuan. Akhirnya dia nggak jadi melangkah, takut. Datanglah husnudzon tadi, kemudian membuat dia jadi semakin tenang, lalu dia bisa lewat. Dan aku melihat ada di antara umatku yazhafu 'alas sirat wa yahbu ahyanan. Ada di antara umatku yang dia meniti sirat dan kadang dia merangkak, wa yata'allaku ahyanan, kadang gantung ya. Dia yazhaf, dia meniti sirat dengan rombongan ya. Zahfun artinya rombongan. Dia meniti sirat yang sudah ada di hadapannya dengan rombongan. Kadang dia merangkak, kadang jatuh. Ada haba yahbu, itu merangkak ya. Merangkak di atas sirat. Dan kadang yata'allaku ahyanan, dan kadang gantung. Jadi siratnya di atas, dia gantung. Faja'athu salatuhu alayya. Kemudian datanglah salawat yang dulu pernah dia baca, memberikan salawat untukku. Fa'aqamathu ala qadamaihi wa anqadathu. Kemudian salawat itu membuat orang ini berdiri, lalu menyelamatkan orang ini bisa melintasi sirat. Dan aku melihat ada di antara umatku intaha ila abwabil jannah, sudah sampai di pintu surga. Faghallaqat al-abwabu dunah. Ternyata semua pintu tertutup untuknya. Maka datanglah syahadat la ilaha illallah, lalu dia membukakan pintu surga untuknya. Wa adkhalathul jannah, dan yang masukkan dia ke dalam surga. Baik. Hadis yang sangat panjang, dan hadis ini berisi tentang keutamaan-keutamaan besar
dari setiap amal yang kita lakukan yang mungkin bisa jadi kita tidak merasa kalau sebenarnya amal itu akan menjadikan seorang hamba punya manfaat besar di akhirat. Sekarang coba kita lihat kira-kira hadisnya sahih atau tidak. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Kemudian bawahnya ada Mujahid dan ada Sa'id bin Ibnu Musayyib. Abdurrahman bin Samurah punya dua murid, Mujahid dan Sa'id ibn Musayyib. Untuk riwayat Mujahid diriwayatkan oleh Abul Qasim At-Taimi Al-Asbahani dalam At-Targhib wa Tarhib. Sedangkan Tabrani dan juga Tabrani dalam Al-Kabir. Kemudian Jami' Al-Masanid karya Ibnu Katsir. Wa saqata minhu dzikru Mujahid, tapi di situ tidak disebutkan Mujahid. Kemudian kata Ibnu Mandah, hadis ini gharib dengan sanad di atas karena Khalid bin Abdurrahman dari Umar bin Dzar itu sendirian. Dan Khalid bin Abdurrahman ukhtulifat al-masadirus sabiqah fi nisbatihi. Diperselisihkan tentang dia itu bernisbah ke siapa. Menurut Tabrani dia itu Mahzumi. Nah, kalau Khalid bin Abdurrahman al-Mahzumi dhaif. Dan ini yang menjadikan Al-Haythami menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Oh, panjang ya penilaiannya. Baik, oh Masya Allah, panjang sekali penilaiannya. Kita coba lihat. Sampai di sini belum selesai ya. Baik, selesai di sini. Wa ba'du, kesimpulannya, inilah beberapa jalur hadis di atas. Wahiyya kama ra'ait, dan Anda bisa lihat laisa fiha isnadun qa'imun yasluh. Di sana tidak ada sanad yang yasluh lihamli mithli hadzal matan, yang layak untuk membawa matan ini. Wa fi i'radi ashabis sahih bal wa ashabul kutub al-musannafa 'ala al-abwab wa Ahmad wa ghairuhu min ashabil masanid an tahrijihi ma'a syuhratihi wa kaunihi fil fadail. Ketika banyak ulama ahli hadis yang tidak mau meriwayatkan hadis ini, termasuk kitab-kitab hadis yang tertulis, kemudian Imam Ahmad juga tidak mau memasukkannya, demikian pula para penulis kitab musnad. Padahal hadis ini masyhur, ada banyak nilai keutamaan di situ. Sehingga ini salah satu di antara indikator bahwa hadis ini adalah hadis yang bermasalah. Wa qad mala al-musannif rahimahullah ila taqwiyatihi huna. Dan di sini musannif yaitu Ibnu Qayyim menilai hadis ini sahih. Dan dalam kitabnya Ar-Ruh dan dinukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti itu. Wa hadza ma 'adami wuqufi 'ala man harrara al-qawla fil hadits. Ya. Huwa alladhi da'ani ila tatabbu'i turuqihi wan nadhari fiha. Nah, mengingat tidak ada ulama yang menyimpulkan hadis ini sahih atau tidak, maka itu yang mendorong aku untuk, kata pemberi catatan ya, untuk meneliti jalur-jalur dari hadis yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim. Baik. Jadi kesimpulannya hadis ini hadis yang bermasalah dari sisi sanad. Sehingga wallahu alam apakah ini bisa diyakini kebenarannya ataukah tidak. Namun kalau sebatas diceritakan tanpa menyebutkan kalau ini adalah sabda Nabi SAW yang valid, insya Allah tidak masalah. Diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abu Musa Al-Madini dalam kitab At-Targhib, ya, At-Targhib wa Tarhib. Nah, di sini sambungannya. At-Targhib fil khisali al-munjiyah. Motivasi untuk bisa mendapatkan amalan yang menyelamatkan. Wa Tarhib minal khilali
al-murdiyah, dan peringatan agar tidak melakukan sesuatu yang membinasakan. Wa bana kitabahu alaihi. Dalam kitab ini beliau hanya menjelaskan hadis tadi dan dikasih syarah dalam hadis ini. Wa qala, dan beliau mengatakan hadza haditsun hasan jiddan. Hadis ini sangat hasan. Diriwayatkan oleh Sa'id Ibn Musayyib, Umar bin Dar, dan Ali bin Zaid bin Jada'an, serta Hilal Abu Jabalah. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah qaddasallahu ruhahu yu'azzimu sya'na hadzal hadits, ya, menganggap hebat, menganggap agung hadis ini. Wa balaghani anhu annahu kana yaqulu syawahidus sihah alaihi, dan telah sampai kepadaku bahwa Syekhul Islam pernah mengatakan syawahidus sihah alaihi, ada banyak hadis sahih yang mendukung prinsip sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Wal maqsudu minhu qauluhu ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan kepentingan kita dari hadis ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat ada orang di antara umatku yang dia diakrabi oleh setan, lalu datanglah zikrullah, kemudian setan itu diusir. Sehingga ini sejalan dengan hadis Al-Harith Al-Asy'ari yang telah kita jelaskan di hadil risalah, dalam risalah ini. Wa qauluhu fihi, dan perkataan Nabi Yahya ini sudah pernah dibahas, ya. Nabi SAW pernah bercerita tentang pesan atau wahyu Allah yang diberikan oleh Allah kepada Yahya, namun tidak langsung disampaikan, sehingga diingatkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kata Nabi Yahya, wa amarakum bi dzikrillah, Allah perintahkan kalian untuk zikrullah. Wa inna mathala dzalika kamathali rajulin talabahul adu, perumpamaan seperti seseorang yang diincar oleh musuhnya. Fantalaku fi talabihi sira'an, wantalaqa hatta ata hisnan hasinan fa ahraza nafsahu. Maka musuh itu berusaha dengan cepat untuk bisa menyerang ini. Wantalaqa, dan orang itu berusaha untuk menghindar sampai dia menjumpai sebuah benteng yang bisa dia jadikan sebagai alat berlindung. Fa ahraza nafsahu fihi, dan itu yang melindungi orang ini dari serangan musuhnya. Nah, maka zikir seperti itu. Setan berusaha dengan cepat untuk mengejar agar orang ini bisa jadikan target bagi dia untuk tersesat. Zikirnya datang, begitu zikir datang, itu yang akan mengusir setan. Fakadzalika syaitanu la yukhrizul ibadu anfusahum minhu illa bidzikrillah. Maka demikian pula setan, di mana hamba tidak bisa melindungi diri mereka dari setan kecuali dengan zikrullah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik, Nabi SAW pernah bersabda, man qala idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Apabila seseorang keluar dari rumahnya lalu dia membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, yuqalu lahu, maka disampaikan kepadanya, kufita hudita wukita, kamu dicukupi, kamu diberi hidayah, dan kamu dilindungi. Wa tanaha anhu syaitan, sehingga setan menyingkir darinya. Wa yaqulu li syaitan akhar, kemudian dia pun menyampaikan kepada setan yang lain, kaifalaka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa ukiya, kalian sudah tidak punya celah untuk orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi. Mau kalian apain dia? Dia dicukupi, dia dilindungi, dan dia diberi petunjuk. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, dan kata Tirmidzi hadis hasan. Tayyib. Inilah salah satu di antara contoh yang disebutkan dalam dalil, di mana orang yang banyak berzikir itu akan mengusir setan dari dirinya.
Dan nanti Ibnu Qayyim akan menyebutkan beberapa keutamaan zikir yang kaitannya dengan mengusir setan. Ini masih panjang ya. Masih panjang zikir yang fungsinya mengusir setan dengan riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim, dan insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Demikian sebagai muqaddimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.